Jadi kayaknya hari ini saya paling ganteng ya di sini ya. Nggak ada Ya, bapak-bapak, semuanya ibu-ibu ya, betul. ya. Ada Pak Ikhwan, nanti mungkin Pak Nian juga akan join. Oke, nggak apa-apa. Yang sebelah pasangannya nggak apa-apa. Tapi overall hari ini ibu-ibu. Ya, saya menghargai ya kalau ibu-ibu boleh buka kamera ya supaya lebih semangat ya. Nggak apa-apa, mau sambil makan, mau sambil tiduran, mau sambil jalan, nggak penting harus duduk manis ya. Tapi saya lihat ada kehidupan gitu loh. Kalau nama aja tuh suka jadi bikin lowbat. Kalau boleh ya, tapi kalau memang nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa buka kamera, buka video tuh mungkin suasana lebih baik ya. Ya tadi nama saya Iwan Cahyadi, sekali lagi saya backgroundnya dari teknik kimia ya. Saya nggak pernah kepikir untuk jadi konselor. Tapi karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis, ya orang tua saya juga berantem terus, ya. Jadi kadang-kadang apa? Merasa kenapa keluarga saya tuh seperti ini gitu loh ya. Dulu saya merasa nggak bahagia gitu loh. Tapi justru karena keluarga saya seperti itu, saya sekarang menjadi seorang konselor dan bisa melihat bagaimana Tuhan boleh memulihkan kami. Ya itu aja sih secara singkatnya Bu Tabita ya. Jadi saya bergerak sekarang di secara ini ya, ngajar, konseling, sama seminar dan khotbah di gereja-gereja gitu. Ya. Jadi pria panggilan ilahi namanya gitu ya status saya. Terima kasih sekali lagi untuk bisa sharing di sini. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau apa jangan sungkan juga silakan ya. Oke, gitu aja Bu Tabita. Terima kasih. Oh, saya punya anak dua, satu Michelle yang perempuan, satu lagi Raymond. Dua-duanya di Amerika ya. Jadi sekarang saya udah sama istri aja berdua di Bandung. Nah, nanti bulan depan anak saya yang pertama ini Michelle akan melahirkan bayi perempuan. Makanya kami nanti minggu depan ke Amerika. Ya, jadi tolong doakan supaya semuanya lancar. Ini cucu pertama, jadi sangat excited untuk bisa eh, menanti kedatangan cucu ini. Oke, baik. Pak Ikhwan, waktu dan itu tempatnya saya persilahkan. Oke, ya saya langsung share screen aja. Ya sekali lagi buat ibu-ibu yang lain ya, kalau boleh buka video kameranya, sangat appreciate ya. Ya, kita akan masuk kepada satu tema yang menurut saya sangat penting, yaitu bicara tentang keluarga. Ya, bagaimana keluarga ini menjadi sesuatu ya. Jadi konflik di dalam keluarga itu seperti apa? Ya, judulnya bagus sekali ini yang bikin judul ya. Temanya Inner Peace and Joyful Life. Jadi sangat cocok sekali. Karena kebahagiaan itu bukanlah dari luar. Ya, kalau kebahagiaan dari luar itu bisa up and down terus-menerus ya. Situasinya baik, kita senang. Situasinya tidak menyenangkan, kita sedih. Tapi kalau bicara inner peace, inner strength, ya, kita akan tetap bisa mengatasi masalah apapun. Nah, kita lihat dengan fakta di dalam keluarga itu apa, ya? Keluarga itu ternyata diciptakan Allah dan rencana Allah itu digenapi di dalam dan melalui keluarga. Ini satu hal yang sangat menarik. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya itu dapat melihat rencana Tuhan di luar daripada keluarga. Baik itu keluarganya harmonis, akur, maupun keluarganya penuh masalah. Tapi disitulah rencana Tuhan. Dan saya percaya, kalau saya dulu keluarga saya tuh mungkin baik-baik saja, saya tidak akan jadi seorang konselor sekarang ini. Tapi Tuhan izinkan, sekali lagi, supaya saya mengerti gimana sih rasanya hidup dalam keluarga yang tidak harmonis itu. Ya. Jadi keluarga itu adalah sumber daripada kebahagiaan setiap orang. Tidak ada orang yang bisa benar-benar bahagia kalau keluarganya tidak bisa bahagia. Orang bisa sukses di luar, orang bisa sukses di pekerjaan, orang bisa sukses di pelayanan. Tapi kalau keluarganya tuh tidak sukses, ya, itu tidak akan ada satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya topeng saja, hanya kulitnya saja, ya. Makanya keluarga ini penting sekali. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ya untuk menyelamatkan umat manusia itu juga melalui keluarga. Ya, meskipun keluarga
yang sangat sederhana, yaitu tukang kayu. Tapi disitulah rencana Tuhan terjadi. Ya. Nah, Allah pengen kita ini bahagia di dalam keluarga. Tapi yang jadi kenyataannya juga keluarga itu menjadi sumber konflik. Iblis akan merusak kehidupan manusia, akan merenggut kebahagiaan yang Tuhan rencanakan melalui keluarga juga. Ya, coba kalau kita lihat, kita konflik paling berat, paling sakit hati itu di mana? Melalui keluarga. Betul nggak? Kalau sama orang lain kita dihina, disakiti apa ya sebodoh amat. Namanya juga orang lain, benar nggak? Tapi kalau sama pasangan sendiri, sama anak sendiri, sama orang tua sendiri, aduh itu sakitnya tuh luar biasa. Nah, ini satu kenyataan ya, bahwa kita harus melihat bahwa semua keluarga itu punya konflik. Nah, kalau saya tanya sama ibu-ibu ya, khususnya sekarang ini, kalau dengar kata konflik tuh enak nggak? Positif atau negatif kalau dengar kata konflik itu? Negatif. Negatif. Kenapa Negatif. negatif? Ada 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 kepahitan, ada kemarahan. Ya, ini yang sesuatu yang menarik ya, bahwa sebenarnya kita selalu melihat kalau dengar kata konflik sebisa mungkin tuh kita hindari. Karena konflik itu konotasinya negatif. Tapi ini salah ya. Sama kalau saya tanya uang, itu tuh berkat atau kutuk? Uang tuh berkat atau kutuk? Bagus pak jelek? Bisa dua-dua. Bisa dua-duanya, tergantung dari Bagaimana menggunakannya? Cara betul sekali. menggunakannya. Nah ini konsepnya. Konflik juga sama. Konflik itu bukan negatif. Konflik itu juga nggak selalu positif. Tapi konflik bisa positif, bisa negatif. Ya. Tapi kita harus mengerti bahwa konflik itu adalah ya di dalam konflik itu bisa mengenai suami istri, orang tua anak, mertua sama menantu, ipar dan teman dan sebagainya. Banyak sekali konflik yang kita bisa alami, ya. Nah, kita harus mengerti bahwa sebenarnya konflik itu adalah sesuatu yang baik. Keluarga yang sehat itu keluarga yang bukan tanpa konflik. Keluarga yang sehat itu keluarga yang mengalami konflik tapi dapat mengatasinya dengan cara yang sehat, ya. Sedangkan keluarga yang tidak sehat itu keluarga yang mengalami konflik dan mengatasinya dengan cara yang saling menyakitkan atau menghindari konflik. Nah, jadi sama kalau bicara uang tadi bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk, konflik juga bisa menjadi keluarga yang bahagia, justru bisa menjadi keluarga yang menderita. Tergantung cara menangani konfliknya, cara menggunakan konfliknya. Nah, jadi tadi kalau kalau ibu-ibu ditanya, konflik itu positif, negatif? Negatif, kenapa? Karena kita nggak pernah lihat contoh konflik yang positif itu nggak ada. Kita lihat orang tua kita, kalau konflik nggak saling teriak, nggak saling lempar barang, musuhan, nggak ngomong beberapa hari. Betul nggak? Yang dua-duanya tuh nggak sehat. Makanya kita bisa mengambil kesimpulan konflik itu nggak menyenangkan. Konflik itu jelek, konflik itu negatif. Karena kita nggak pernah punya contoh. Coba lihat kalau di dalam sinetron Asia ya, saya katakan. Itu kalau konflik gimana? Teriak, nadanya naik, bentak-bentak, saling menyakiti, saling menghakimi. Atau musuhan, diem, nggak mau ngomong. Cuma ilmunya cuma dua aja, kiri dan kanan. Tapi sebenarnya, kalau kita belajar mengatasi konflik itu dengan cara yang asertif, tidak harus saling menyakiti, itu menyenangkan. Bagus konflik itu. Nah, kita nggak pernah belajar. Ya, tapi sekarang dengan adanya konseling, dengan adanya seminar, ya, kita bisa bisa tahu bahwa konflik itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Skillnya, caranya. Karena tidak bisa kita hindari. Betul nggak? Ya, konflik itu adalah normal dan terjadi di dalam relasi yang dekat. Semakin Anda dekat relasinya, semakin kemungkinan besar terjadi konflik. Jadi kalau misalnya ditanya, ya, ibu-ibu dengan pasangan, ibu-ibu dengan anak, ibu-ibu dengan menantu, itu sering konflik nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah konflik kami tuh.
ya, itu berarti Anda nggak dekat hubungannya. Ya, good news-nya, kalau saya dekat hubungannya, harapannya makin besar. Makanya jadi konflik. Ya, jadi kita harus melihat konflik dari sisi yang berbeda, jangan dari negatifnya. Konflik itu bisa positif. Karena berarti hubungan saya dekat. Yang tadi saya bilang, kalau Anda dengan orang yang sepintas di jalan, tiba-tiba ada ibu-ibu ada yang ngehina, Anda tidak akan sakit hati gimana? Namanya juga orang orang lain sebodoh amat. Tapi kalau sama keluarga sendiri, sakit hati. Apalagi sama pasangan, sama anak, sama mertua, sama menantu, sama cucu mungkin ya. Di sini udah punya cucu, sakit hati. Ya, konflik itu biasanya terjadi karena hal sepele, tapi mendalam buat orang lain. Aduh, gitu aja kenapa sih mami marah? Aduh, kenapa sih gitu aja kok oma marah? Kenapa tersinggung? Masa ini hal yang kecil. Hal yang kecil itu buat kamu, buat aku tuh besar. Ya, jadi kesimpulannya konflik bisa membuat relasi lebih intim kalau kita bisa mengatasi konflik dengan baik, tapi bisa juga menyebabkan keretakan atau putus hubungan. Kalau kita dalam konflik itu saling menyakiti. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Saya dengan istri saya menikah 28 tahun. Dulu banyak sekali konfliknya. Karena saya juga nggak punya contoh. Orang tua saya kalau konflik ya itu. Teriak-teriak, bentak-bentak, saling menyakiti. Atau musuh, nggak ngomong. Seminggu juga nggak ngomong. Jadi dua-duanya menyakitkan. Istri saya juga sama. Ya pada dasarnya keluarga Chinese pada umumnya seperti itu ilmunya. Ya, tapi sekarang kita karena belajar konseling, belajar tahu ya konflik itu nggak harus naik nada, nggak harus bentak-bentak. Ya, misalnya Anda sama anak, Mama nggak suka loh dengan apa yang kamu lakukan. Mama kecewa sama apa yang kamu katakan. Mama nggak suka. Tolong ya lain kali jangan begitu ya. Itu konflik yang sehat. Nggak perlu. Kenapa kamu kayak gitu? Kurang ajar ya. Kamu dulu diurus, di diasuh. Sekarang, wah kayak gitu. Itu menyakitkan. Anak tuh nggak bisa nerima. Kita juga sakit hati, anaknya juga sakit hati. Nah itu konflik yang nggak sehat. Atau didiemin. Mama marah ya sama aku. Nggak marah. Padahal marah. Ya. Nah kan kira-kira seperti itu yang kita belajar tuh. Ya. Nah ada juga orang yang menghindari konflik itu kenapa? Karena dianggap konflik itu dosa. Dosa nggak ibu-ibu? Dosa. Tidak. Ya. Orang Kristen tuh ini baca dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, jadi make peace with everyone. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya apa? Apakah kita nggak boleh konflik? Berusahalah hidup damai. Jadi jangan konflik. Nah ini salah ya. Ayat ini bukan berarti hidup damai itu nggak ada konflik. Hidup damai itu adalah kita tuh tidak bisa menghindari konflik. Konflik itu ada. Tapi kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, dengan sehat, dengan cara yang tidak menyakiti, sehingga kita mengalami kedamaian. Itu kuncinya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan merasa bersalah. Namanya juga orang lain, pasangan, anak, menantu, mertua, cucu, beda. Benar nggak? Tapi kita tidak perlu sampai meledak marah. Tidak perlu sampai kita mengorbankan diri sendiri. Telan, telan. Udah, saya sakit hati, saya kecewa. Ah, udah telan aja lah daripada ribut, daripada konflik. Akhirnya dipendam-pendam satu saat meledak. Ya, nggak tahan lagi. Atau kalau nggak meledak jadi sakit. Orang jadi sakit kanker, jadi depresi, jadi psikosomatis. Ya, psikosomatis itu semua kerasa. Tapi diperiksa nggak ada apa-apa. Itu psikosomatis. Banyak orang sekarang seperti itu. Ya, jadi konflik itu nggak dosa. Cara mengatasi konfliknya bisa dosa kalau kita tidak tahu caranya. Ya, konflik itu alkitabiah.
Ada dulu banyak orang Kristen, oh kita orang Kristen nggak boleh konflik ya. Kita harus hidup damai tadi, harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Betul. Tetapi kalau kita lihat ya, Yesus pun dalam kehidupannya penuh dengan konflik. Dari dikandung aja udah bingung ini anak siapa. Nggak jelas. Lahir aja mau dibunuh. Waktu pelayanan aja ditolak. Ya, waktu punya murid-murid yang dikasihinya pun mengkhianati dia. Itu konfliknya berat sekali. Bahkan mati pun harus disalib, ya. Salib itu adalah satu apa? Cara kematian yang paling memalukan. Tapi Yesus bisa mengatasi konfliknya dengan baik. Jadi sekali lagi ibu-ibu jangan mikir bahwa konflik itu dosa. Konflik itu nggak alkitabiah. Ini contoh yang sangat jelas. Yesus pun konflik, tetapi tidak berdosa. Sama seperti uang. Sama seperti air lah. Air itu bagus atau jelek? Tergantung. Kalau itu dikelola dengan baik bisa untuk minum, bisa menjadi kehidupan. Tapi air yang tidak dikelola bisa menjadi banjir, bisa menjadi tsunami, bisa mematikan. Paham ya? Jadi balik lagi konflik adalah netral. Jadi mulai sekarang jangan mikir, saya kalau kalau konseling pranikah ya, gimana udah siap menikah? Udah Pak, udah konflik belum? Aduh kami nggak pernah konflik Pak, kami saling mengasihi, kami saling mengerti. Oke, berarti kalian belum dekat tuh relasinya. Berarti kalian belum terbuka satu dengan yang lain. Kalian belum menjadi diri apa adanya. Nanti kalau udah konflik baru konseling lagi dengan saya. Baru kalian siap menikah. Gak mungkin gak ada konflik itu. Ya, jadi kalau orang yang bilang saya tidak ada konflik itu artinya Anda menghindari konflik. Kemungkinan besar. Karena Anda merasa konflik itu tuh tidak baik. Ya khususnya orang tua ya. Ibu-ibu yang udah lansia, usinda ini. Banyak, aduh nggak mau ribut lah sama anak, sama menantu, sama cucu. Padahal mungkin banyak kekecewaan, banyak ketidakpuasan. Tapi nggak berani ngomong, takut ribut. Katanya takut ribut ya. Ya kalau ribut, kalau Anda membentak, Anda nada tinggi. Kalau ngomong baik-baik, boleh nggak Mama minta tolong kamu tuh kalau begini jangan seperti ini. Boleh nggak Mama minta waktu sebulan ya ketemulah sekali. Nggak harus mengharuskan tiap minggu harus ketemu ya. Banyak sekarang orang tua ya di Indonesia ya, anak udah menikah pokoknya setiap minggu harus makan bareng karena budaya Chinese seperti itu ya. Ini lama-lama jadi masalah, apalagi kalau dua-dua keluarganya ya, keluarga perempuan keluarga laki pengen dua-duanya kumpul, ya kapan mereka punya waktu sendiri secara keluarga inti. Anaknya masih kecil, oke. Begitu anaknya udah remaja, udah gede, waduh tambah lagi tuntutan. Capek. Jadi ributnya banyak sekali. Ya, kita sebagai orang tua perlu ya kita punya komunitas. Makanya bagus sekali di IEC ini ya. Menurut saya inilah keluarga yang sebenarnya itu paling benar, paling ideal. Saya dengan istri saya sekarang anak-anak udah jauh di Amerika. Saya nggak mau menggantungkan sama anak. Anak punya dunianya sendiri. Kita harus punya temen, punya saudara yang benar-benar bisa dekat seumuran, sepantaran. Itu enak ngobrolnya. Kalau sama anak tuh biar gimana tuh nggak akan nyambung. Lama-lama tuh, apalagi zaman sekarang ya, wah generasinya berbeda sekali. Kita ngomong juga nggak didengerin, atau kita ngomong juga dikoreksi, capek. Ini ngomong sama sesama temen ya. Makanya saya selalu nginep di gereja itu perlu ada komunitas usinda, wanita, pria, pasutri. Itu yang sebenarnya paling bahas, Pak. Keluarga rohani. Karena anak itu titipan. Anak tuh bukan punya kita. Anak tuh hanya titipan. Begitu dia udah dewasa, udah keluar rumah, mau kuliah atau mau menikah, itu sudah milik Tuhan. Kita harus rela ya membatasi, jangan seperti aduh harus nuntut anak harus gimana, menantu harus gimana, cucu harus gimana. Capek.
Ya, saya ngalami, saya merasa sekarang bebas. Banyak orang kalau Pak Iwan anaknya dua-duanya di Amerika ya. Iya, aduh kasihan banget. Bilangnya kasihan. Terus saya bilang kok bisa kasihan ya? Saya berdua tuh merasa bebas. Ya, kita telepon seminggu sekali pasti ada. Ya kayak ini nanti saya tanggal 2 November ke Amerika 2 bulan. Cukup. Ya, nggak harus tiap minggu ketemu, nggak harus tiap bulan datang. Cukup. Saya punya waktu sendiri, anak-anak punya waktu sendiri. Ya, mungkin ada anak sama orang tua dekat, tapi menantu kan belum tentu. Nah, kita di sini sebagai orang tua perlu graduation, ya. Anak kalau udah dewasa, ada apa tuh lepasin. Tuhan, aku sudah cukup mendidik, melahirkan, mendidik, membesarkan anak menjadi seperti sekarang ini. Sekarang bagian Tuhan. Aku pengen menikmati hidup. Jangan terlalu pusing dengan urusan anak menantu cucu. Jangan, ya. Sudah cukup. Anda harus menikmati hidup bersama teman-teman, bersama adik kakak kalau bisa. Itu yang paling ideal, ya. Kalau anak datang sering dapat telepon itu bonus, bukan keharusan. Anda tambah sukacita lagi. Tapi jangan tuntut. Zaman sekarang zaman sibuk, ya. Mungkin anak tuh bukan 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 nggak uhau gitu ya sama orang tuh bukan, tapi memangnya zamannya beda, ya. Nah, sekarang saya tanya, apa sih yang menyebabkan konflik di dalam keluarga tuh apa? Suami istri berantem, orang tua dengan anak, mertua menantu, ipar, semua tuh penyebabnya apa? Coba, saya pengen tahu. Apa yang menyebabkan kita konflik dalam keluarga tuh? Boleh nggak? Silakan ibu-ibu ngomong ya, biar. Makanya saya bilang kalau Salah saya bisa lihat paham, Pak mukanya, Iwan. nah, kenapa salah paham? Karena Mungkin Kurang eh, komunikasi. kenapa kurang komunikasi? karena mungkin egois masing-masing ya. Nah, kenapa bisa egois? Apa yang Satu membedakan? Tapi kepengen ini, banyak satu kepengen itu. Nah, berarti ya satu perbedaan pen ya, ini benar nggak? perbedaan. Jadi yang menyebabkan konflik itu perbedaan, betul nggak? Hmm. Saya beda sama dia. Saya maunya A, dia maunya B. Saya suka A, dia sukanya B. Pandangan saya A, pandangan dia B. Betul nggak? Betul atau betul, Bapak Ibu? Ibu-ibu. Penyebab konflik adalah terlalu banyak perbedaan. Ya, Betul? benar, benar, benar. Benar? Benar-benar salah jawabannya. Ya. Benar. Penyebab konflik itu bukan perbedaan. Saya dengan istri saya, kami itu dua pribadi yang sangat berbeda sekali. Dari tipe kepribadian berbeda, dari hobi beda, dari latar belakang keluarga beda. Segala tuh berbeda sekali. Makanya waktu awal-awal menikah tuh kayak neraka, ribut terus, ya. Dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya pelayanan, dua-duanya keluarga baik-baik katanya dari luar. Sebenarnya nggak baik dua-duanya juga. Saya mikir karena kita ini terlalu banyak perbedaan maka banyak konflik. Itu dugaan saya. Pandangan saya dulu dengan istri saya begitu. Sekarang udah menikah 28 tahun. Kami masih beda. Kami masih nggak berubah tiba-tiba jadi sama. Beda tetap. Tapi kami udah nggak konflik. Jarang sekali konflik. Kalaupun konflik kita tahu kenapa kita konflik. Jadi saya tahu yang membuat kami dulu konflik itu bukan perbedaan. Tapi persepsi terhadap perbedaan itulah yang menyebabkan konflik. Artinya adalah saya menganggap bahwa kalau saya dengan istri saya beda, saya lebih baik. Kalau saya beda dengan istri saya lebih pinter. Saya lebih benar. Dan istri saya juga sama. Kalau beda, berarti aku yang lebih benar. Kamu yang salah. Itu yang bikin konflik tuh. Saya dulu suka sayur-sayur, daging-dagingan. Makan tuh ya. Babi hong, sancam, wah daging merah semua suka. Istri saya nggak suka. Istri sukanya sayur-sayuran, buah-buahan. Beda nggak? Beda kan? Harus konflik nggak? Konflik dulu tuh.
Yang menyebabkan konflik bukan bedanya. Saya bilang gini sama istri saya, kamu makan tuh sayuran aja, nggak ada gizinya kayak kambing aja, tahu nggak makan sayuran gitu, kayak gitu, kambing. Istri saya langsung balas lagi, kamu makan daging terus ya, kanker tuh nanti pendek umur. Sakit hati nggak? Sakit hati. Itu yang menyebabkan konflik. Ya, jadi bukan sekarang saya dengan istri saya mulai menyukai sayur. Istri saya juga menghargai daging. Kita nggak pernah ribut soal makan ke restoran, beli aja capcay. Ada sayurnya, ada dagingnya. Atau beli aja dua macam. Ada sayuran, ada daging. Nggak perlu ribut, nggak perlu konflik. Saling menghargai perbedaan itu. Ya, jadi penyebab konflik itu bukan perbedaan. Tolong diingat ya. Kalau Anda bilang, saya sama pasangan saya itu beda sekali, makanya kami ribut terus. Saya dengan anak saya, dengan mantu saya, dengan cucu saya beda sekali, makanya kami konflik. Bukan. Masalah konflik ada karena kita nggak menghargai perbedaan itu. Kita merasa kita yang benar, tadi kata egois itu. Kenapa egois? Karena saya merasa benar. Ya, jadi penyebab konflik itu adalah ini. Nih, saya gambarin. Ini penyebab konflik itu. Apa? Hati yang tertusuk, hati yang beku, ya. Ribut nggak suka, nggak mau ngomong, diam aja udah, musuhin aja. Hati yang hancur karena saling melukai, hati yang terbelenggu, hati yang terluka. Ini penyebab konflik, bukan perbedaan. Anda bisa berbeda, tapi kalau Anda bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu, nggak akan konflik, percaya. Saya ngalamin 28 tahun ya, turun naik begitu. Yang bikin konflik bukan bedanya, tapi saya merasa saya benar, kamu salah. Paham nggak? Coba ibu-ibu pikirin lagi. Kalau Anda konflik sama suami, sama anak, sama mantu, apa masalah? Karena saya merasa, kok aneh sih kamu tuh bisa begitu? Nah, itu kata-kata itu udah jelas. Aneh suami saya tuh, aneh anak saya tuh, aneh menantu saya tuh. Nggak ngerti kenapa dia bisa begitu. Artinya kita memang nggak menghargai. Ya, jadi capek hidup itu. Saya dulu ekstrovert ya, senangnya main, ketemu orang, apa. Istri saya introvert, senangnya di rumah. Apalagi kalau kondisi lagi capek ya, lagi sumpek, lagi bosen. Waduh, saya tuh kepengen sekali keluar ketemu saudara, ketemu siapa, teman, dan sebagainya. Ayo kita keluar yuk ketemu ini. Istri saya bilang, aduh malas aku mau di rumah aja. Kenapa di rumah aja? Aku lagi malas ngomong sama siapa-siapa. Ngomong kok bisa malas? Aneh. Nah, aneh. Ya kan? Kamu tuh kurang pergaulan. Waduh, itu menyakiti. Lalu dia balas, kamu tuh liar. Maunya keluar terus, maunya ketemu teman terus. Kenapa nggak bisa di rumah aja? Ribut, konflik. Bukan karena satu senang di luar, satu senang di rumah yang bikin konflik. Tapi saya menghina istri saya. Kamu tuh kurang pergaulan di rumah aja. Bosen. Istri saya bilang, kamu tuh ya liar. Nah itu yang bikin konflik. Sekarang nggak pernah lagi soal itu jadi konflik. Saya kalau kita berdua sumpek capek ya, saya bilang yuk kita jalan keluar yuk ketemu si A si B gitu. Jadi saya bilang aduh aku capek aku mau di oke. Aku pergi aja sama temen ya. Nah, pergi sendiri atau saya calling temen, kita ngafe di luar, kita ngobrol. Saya senang dia juga menikmati di rumah. Nggak harus gitu loh selalu barengan. Kalau dulu saya paksa, ikut dong. Dia kepaksa juga capek. Dia capek moodnya jadi bete. Dia moodnya bete bikin saya juga jadi sebel. Muter jadinya. Ya, sama anak juga sama mantu juga sama. Ya, saya dengan istri saya misalnya kita ke Amerika, saya nggak mau ngintil terus, ya. Ya, sekali-sekali makan bareng keluar, sekali-sekali kita orang tua, ya nggak ikut, silakan. Kasih kebebasan kepada mereka, ya. Kita jangan jadi beban buat mereka, oke? Nah, pemicunya biasanya asumsi, persepsi. Ah, memang anak saya tuh begini. Ah, mantu saya tuh memang dia orangnya begini, pelit. Ah, dia tuh boros.
dia tuh gini, dia tuh kurang perhatian, dia tuh gini. Nah, itu asumsi, ya. Atau beda kepribadian. Tadi saya orangnya feeling, dia orangnya thinking, logika. Saya orangnya rapi, dia orangnya tuh berantakan. Ya nggak selalu, ya. Nggak semua tuh. Nah, atau nilai-nilai hidup, ya. Saya suka sesuatu yang misalnya nilai hidup tanggung jawab. Yang satu lagi menolong. Ini bisa jadi masalah loh dalam pernikahan. Ya, misalnya ada yang pinjam uang teman. Bu, tolong dong saya pinjam uang, saya butuh sekali. Karena saya nggak berani ngomong sama yang lain kecuali sama ibu. Nah, ibu dibesarkan di keluarga yang nilai-nilai hidupnya menolong orang lain. Jadi bantu. Ngomong sama suami yang punya value-nya tanggung jawab. Nggak bisa, itu bukan tanggung jawab kita. Ngapain kamu bantuin dia? Kan dia punya keluarga juga, dia punya orang lain juga. Itu bukan tanggung jawab kita. Bisa ribut nggak? Ribut. Ya, saling melukai. Kamu tuh ya terlalu lemah, gampang ketipu. Nah, itu sebenarnya. Menolong ya benar, tanggung jawab juga benar. Tapi kalau udah salah satu menyakiti, kamu tuh dasar kejam, nggak mau nolong, ya. Tanggung jawab. Nah, itu yang bikin konfliknya. Ya, setuju nggak? Peran di dalam keluarga juga sama. Ya, yang megang uang tuh siapa? Yang ngasuh anak siapa? Ya, yang bersihin rumah siapa? Nah, zaman dulu itu kita peran itu tuh udah pasti. Kalau cowok cari duit, istri di rumah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Tapi sekarang zamannya udah beda. Banyak ibu-ibu rumah tangga, ya ibu-ibu ya, yang pintar cari duitnya lebih daripada suaminya. Jadi nggak harus, ya. Kenapa mesti bersalah? Kamu kenapa sih dominan ya jadi istri itu? Masa suami kamu di rumah ngurus anak, kamu di luaran cari uang? Nah, kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh yang jadi problem. Sebenarnya nggak ada masalah. Ya, zamannya udah berbeda sekali. Kayak anak sekarang ya. Parenting tuh harus dua-duanya turun tangan. Suami dan istri harus terlibat dalam masalah anak. Karena kondisi dunia ya membuat tekanan lebih banyak, persaingan lebih kuat. Jadi kadang-kadang kita ini merasa harus survive. Butuh dua-duanya. Ya. Nah, kemudian inner child. Nah, inner child juga satu topik yang mungkin nanti perlu dibahas. Inner child itu pengalaman masa kecil kita ya, yang membawa sampai kita ini sekarang tuh bermasalah. Jadi inner child ini harus, luka emosi ini harus kita sadari. Bagian dari diri saya yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap jadi anak-anak. Makanya kita meskipun udah dewasa, meskipun kita udah merasa tua, kita seringkali jadi kekanak-kanakan. Ya, karena ada bagian di dalam diri kita yang tersembunyi sampai dewasa dan kita muncul secara berlebihan meledak kalau ada orang lain yang nyinggung itu. Misalnya, Anda misalnya dari kecil itu tuh dulu tuh keluarganya miskin sekali secara keuangan. Aduh, mau beli apa-apa tuh nggak mampu, nggak bisa, ya. Nah, makanya sampai Anda udah gede itu kadang perasaan minder itu ke bawah. Meskipun sekarang Anda punya duit, Anda punya power, punya ini, kadang-kadang rasa minder tuh ketemu orang yang lebih kaya tuh ada kerasa, ya. Apalagi misalnya kalau ada yang nanya gini, kamu nggak mampu beli ini, ya, udah itu bisa meledak, marah sekali, bisa kesinggung sekali. Atau cuma tanya, mobil kamu udah tua ya, belum ganti ya? Itu tas kamu kayaknya itu terus ya. Wah, itu bisa meledak marah sekali loh. Ya, karena dari zaman dulu tuh sebagai anak kecil tuh dihina. Nah, sebenarnya sekarang udah dewasa tuh gak ngehina. Tapi itu bisa melekat, inner child tuh bisa meledak marah. Ya, atau tertolak misalnya. Dari kecil tuh sering merasa tertolak. Nah, begitu Anda sekarang misalkan ya, Anda ngomong sama anak atau menantu,
menantunya bilang, enggak mau ah. Udah, anu bisa marah sekali. Padahal mungkin secara logikanya, ya tahu sih, itu mah kan haknya dia. Mau terima, mau enggak kan nggak apa-apa. Penolakan itu kan bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Ya, Anda nawarin, udah sama mama aja ini. Enggak usah mah. Udah, ini bisa marah sekali. Karena punya inner child tentang penolakan. Ya, inner child ini perlu dibahas, perlu dimengerti ya. Misalnya, kalau Anda di sini ada yang dulu tuh mau waktu di dalam kandungan tuh mau digugurkan sama orang tua. Ada nggak? Ya, itu pasti Anda tuh sangat sensitif terhadap penolakan. Yang kedua, Anda juga pasti merasa tidak aman dunia ini. Insecure. Ya, 100% saya boleh katakan semua orang yang dulunya mau digugurkan. Digugurkan bukan jahat orang tua zaman dulu tuh. Karena kebanyakan anak atau mungkin ekonomi kurang. Ya udah digugurin aja. Tapi dampaknya ya, anak yang digugurkan tapi tidak jadi meninggal dan lahir itu pasti mengalami mental yang sangat rapuh sekali. Perlu dikonseling, perlu dipulihkan. Nah, ini inner child ya. Kita nggak bahas ini, tapi Anda bisa mengerti apa sih pengalaman dulu yang waktu kecil ya sangat membekas itu. Ternyata sekarang tuh ada. Saya kasih contoh satu ya. Ada seorang ibu, dia lagi diskusi sama anaknya untuk ulang tahun Sweet Seventeen. Mau di mana, mau di hotel atau apa. Terus anaknya bilang gini, ya udah Mi, gini aja daripada nggak ada titik temu ya. Mami punya budget, aku punya budgetnya berapa nanti aku sesuaikan. Salah nggak anaknya ngomong gitu? Menurut ibu-ibu salah nggak anaknya ngomong gitu? Karena standarnya nggak sama, ya. Betul atau salah anak itu ngomong gitu? Hah? Nggak salah. Nggak salah. Tapi mamanya langsung marah meledak. Kurang ajar ya. Apa maksudnya budget-budget? Emang mami miskin? Emang mami nggak punya duit? Kamu tuh ya, wah meledak ini yang disebut dengan overreaction ini. Berlebihan meledak. Anaknya bingung loh kenapa mami marah. Ternyata maminya itu inner child-nya tuh tentang budget. Dia dari kecil itu keluarganya tuh nggak kaya, nggak miskin. Tapi ya setiap kali si maminya waktu kecil tuh, mah aku mau minta boneka dong beliin. Nggak ada budgetnya. Mah aku pengen pergi kemana ke Tamasya. Aduh nggak ada budgetnya. Jadi kata budget buat maminya tuh adalah luka. Nggak suka, benci dengan kata budget, budget, budget itu tuh. Nah ini ke bawah sampai dia dewasa, anaknya nggak salah. Tapi begitu anaknya ngomong budget, itu seperti tombolnya dipencet kembali, jadi dia meledak marah. Nah itu inner child salah satu contohnya ya. Ada reaksi yang muncul secara overreaction ketika ada yang menekan tombol itu. Jadi anaknya nggak salah. Tapi maminya punya luka tentang kata budget. Kata budget itu. Jadi kalau ada orang, kamu punya budget nggak sih untuk ini? Udah dia bisa ngamuknya nggak kira-kira. Merasa terhina sekali. Ya, oke. Nah sekarang caranya gimana kita menghadapi konflik ini? Ada dua ya. Bisa resolusi, bisa rekonsiliasi. Kalau kita ribut itu yang dibahas tuh masalahnya. Benar atau salah? Siapa yang benar, siapa yang salah? Nah ini biasanya panjang. Karena yang namanya konflik itu masing-masing tadi saya katakan merasa benar. Ya kamu bagi aku gini ya karena kamunya begini. Ya aku gini karena kamu juga duluan begini. Wah ribut. Ya jadi rekonsiliasi itu adalah fokus pada relasi. Oke, sorry. Bahwa karena yang namanya konflik itu udah saling menyakiti, saling melukai, saling merendahkan. Makanya solusinya adalah lebih ke arah rekonsiliasi. Dulu saya sama istri saya tuh, waduh pakai resolusi, ya. Nah, ini biasanya panjang dan nggak pernah bisa tuntas. Sampai akhirnya udah, sorry. Tapi sebenarnya nggak merasa salah, ya. Tapi kalau sekarang saya belajar sama istri, kalau udah nggak ada titik temu, ini kamu begini, ya udah sorry ya, aku telah nyakitin kamu. Sorry ya, aku juga telah melukai kamu. Udah, clear.
Ya, setelah kepala dingin, baru kita bahas solusinya. Oke, untuk ke depan bisa nggak kita gini, gini, gini. Ini yang paling dahsyat. Ya, cara mengatasi konflik itu jangan bahas masalahnya dulu, tapi saling mengampuni. Maaf ya, nak ya, bisa ke anak. Maaf ya, mama telah menyakiti kamu. Maaf ya, aku telah nyakitin mama, mengecewakan mama. Itu dulu. Baru udah saling mengampuni, baru dibahas kalau perlu ya. Kadang-kadang juga nggak perlu dibahas. When we focus on reconciliation, the problem loses significance and often become irrelevant lagi. Udahlah. Ini benar powerful sekali loh. Saya ngalamin. Saya praktekin ini bersama pasangan, bersama anak juga sama. Ya udah sorry ya, papi telah nyakitin kamu. Sorry ya, papi telah membuat kamu kecewa. Ya, langkah praktisnya yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Siapakah aku ini? Apa kelebihanku? Apa kekuranganku? Apa hobiku? Apa valueku? Apa inner childku? Dan kenali juga pasangan kita atau anak-anak kita atau orang tua kita. Terus pisahkan personal sama problem. Kalau ada masalah konflik tuh ya jangan ngerembet ke pribadi. Misalnya, ya, saya ngambil misal suami istri. Suaminya dibilangin, kamu hari ini jangan 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 telat ya. Jam 5 udah di rumah karena anak kita mau ulang tahun, kita mau dinner barengan. Ya, dia telat. Jadi problemnya terlambat suaminya, padahal udah dibilangin. Nah, kalau problem, fokusin. Kita udah ngomong tadi jam 5 kamu di rumah. Kenapa bisa terlambat? Aku nggak suka loh kamu terlambat seperti ini. Itu baru konflik yang sehat. Tapi kalau yang nggak sehat, kenapa kamu tuh bego? Dasar nggak bertanggung jawab ya. Dasar memang kamu kayak persis kayak bapak kamu tuh. Kayak keluarga kamu tuh. Nah, itu personal. Urusan terlambat dikaitkan dengan tidak bertanggung jawab. Kamu tuh memang orangnya tuh tidak mendengarkan. Kamu tuh orangnya tuh memangnya, wah semua kamu begitu. Itu yang bikin konflik. Bahas masalah, jangan ke personal. Memang semua wanita tuh dasar cerewet semuanya tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Ya nggak boleh. Ya, bicara, aku nggak suka loh. Kamu tadi ngomong kayak gitu tuh itu menyinggung aku. Tolong dong jangan kayak gitu lagi. Ya, tadi waktu kini kamu memperlakukan aku depan umum tuh aku merasa tersinggung loh. Ya, tolong ya jangan kayak gitu lagi. Nah, itu konflik yang sehat. Tidak perlu naik nada. Mengenal perasaan di balik perilaku. Seringkali ya, kita fokusnya ke perilaku, so kita udah marah duluan. Coba kalau misalkan Anda punya anak ya, pulang ke rumah tiba-tiba banting barang, gebrak, gebruk, gebrak, gebruk. Anda sebagai orang tua marah nggak? Kesel kan? Nah, Anda kalau misalkan lihat perilakunya, langsung dihabret langsung. Hei, kamu ya, ngapain lo kamu banting-banting barang gitu? Gak sopan apa? Wah, dimarahin. Anaknya juga nggak terima, tambah marah lagi. Tapi kalau Anda, meskipun perilaku anak, perilaku pasangan itu nggak menyenangkan, Anda fokus kepada perasaannya. Anda katakan, kamu kelihatannya lagi marah ya. Kamu kelihatannya lagi bener-bener kecewa ya. Sampai banting-banting barang. Iya, apa yang bikin kamu marah itu? Ya aku tadi tiba-tiba mau dikeluarin nih dari pekerjaan. Aku dipecat dari pekerjaan. Oh, iya, Mama ngerti kenapa kamu marah. Mama ngerti kenapa kamu kecewa. Mama ngerti kenapa kamu banting-banting barang. Tapi boleh nggak? It's okay marah itu. It's okay kecewa itu. Tapi tolong jangan banting-banting ya. Mama nggak suka. Mama sedih lihat kamu kayak gitu marah. It's okay marah, tapi marah yang sehat loh. Anak bisa ngerti digituin tuh, ya. Kayak itu kita fokusnya kepada perasaan, bukan perilaku. Ekspresikan dengan perasaan aku, bukan kamu. Kenapa? Nah, kata-kata gitu, itu pasti bikin sakit hati. Aku kepengen kamu tuh nggak terlambat lagi ya. Bisa nggak aku minta tolong kamu lebih rapih kalau nyimpen barang? Bisa nggak kalau kamu ya minimal sebulan sekali lah ketemu mama? Itu perasaan I. Ucapkan apa yang kita inginkan. Dan yang kelima terakhir, lepaskan forgiveness. Pengampunan itu adalah mengganggu, membelenggu kita.
bukan orang lain. Kalau saya ngampunin orang tuh yang untung tuh kita. Orang lainnya mau ngampunin, mau nggak, mau terima nggak, sebodoh. Tapi saya lepaskan pengampunan itu. Ini kuncinya. Untuk kita bisa tadi, ya, have inner peace and joyful life itu adalah dari diri kita. Lepaskan inner, jangan ada simpen kemarahan, kepahitan, kebencian dalam diri kita. Ya, orang yang tidak mau mengampuni itu sama seperti orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Sampai mati saya nggak akan ngampunin kamu ya. Kamu telah jahat sama aku. Kamu telah mengkhianati aku. Kamu telah selingkuh. Kamu telah gimana tuh. Yang rugi kita sendiri. Ya, saya ngampunin itu supaya saya bebas. Bukan buat supaya dia enak. Enggak. Anda ngampunin orang sana tuh sama aja. Sama anak juga sama. Jangan ngutuk. Ya, banyak orang tua yang saking marahnya dikutuk. Awas ya, kamu ya nggak akan bisa sukses seumur hidup kamu. Itu bisa kejadian loh. Apalagi seorang ibu ya, kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu tuh kalau saya lihat benar loh. Saya merasa ya hidup saya tuh sangat diberkati ya. Karena saya tuh benar-benar tuh mama saya tuh sangat-sangat memberkati saya. Sangat-sangat sayang sama saya. Dan saya merasa hidup saya tuh benar-benar tuh diberkati. Tapi saya melihat banyak ada teman-teman yang dia ngutuk sama orang tuanya. Wah, ke orang tuanya tuh jahat sekali. Mamanya sampai ngutuk dia dan itu hidupnya tuh penuh dengan masalah. Gagang gagal, ini gagal, itu gagal. Ya, jadi balik lepaskan pengampunan kepada pasangan, kepada anak, kepada menantu. Karena kalau kita benci kepada menantu juga, anak kita yang nggak happy nantinya. Ya, ada orang, saya sih sayang sama anak saya, tapi aku benci sama menantu saya. Itu nggak bisa dipisahin. Dua menjadi satu. Kalau Anda benci kepada menantu, Anda juga sebenarnya benci sama sama anak Anda. Nggak akan bahagia hidupnya. Ya, biarlah apa yang saya bagikan ini bisa melegakan kita. Ya, inner peace itu tadi adalah semua itu tergantung dari dalam diri kita. Kita yang mengubah diri kita. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Ya, maka joyful life starting from the inner side. Ada inner child perlu dipulihkan. Ada kemarahan, ada cara kita yang mungkin juga kurang bisa ngerti ya dalam konflik. Kita belajar, kita rubah, maka kita bisa menjadi bahagia. Ya, itu aja waktunya sudah habis, mungkin lebih, sorry sedikit ya Bu Tabita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan. Wah, luar biasa ya. Kita belajar banyak ya Ibu-Ibu ya. Oke, sekarang kita ada waktu untuk tanya jawab. Dan di saya itu ada masuk 5 pertanyaan. Sekarang saya bacakan dulu satu. Nanti kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan raise hand ya. Nanti kita akan gantian mungkin. Oke, pertanyaan pertama. Saya orangnya banyak tidak enak hati. Hmm. Tidak bisa menolak kalau diminta tolong. Tapi Ya, kebanyakan jadinya saya stres karena saya tidak betul. bisa menolong semua orang. Ya, Silakan Pak. ya balik lagi, tipikal orang yang feeling, kayak saya dulu juga sama. Selalu nggak enakan, selalu sungkanan. Apalagi di indoktrinasi, kamu harus penuh kasih, kamu harus menolong, betul. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya terus mikirin orang lain dan berkorban, ya, saya nggak suka, saya harus lakukan, saya merugikan diri sendiri. Berarti saya nggak sayang sama diri sendiri. Nah, sekarang saya berubah, saya belajar, ya, untuk menolak. Bikin boundary. Tidak semua, ya, orang lain minta tolong kita harus ikutin. Sorry ya, aku nggak bisa. Sorry ya, aku lagi capek. Dulu saya kalau ada waktu saya tolong. Sekarang enggak. Kayak konseling juga sama. Dulu semua yang mau konseling saya jadwalin selama kosong. Sekarang saya bilang, aduh ini kayaknya udah terlalu banyak nih. Seminggu udah ada sekian. Sorry, minggu ini penuh. Minggu depan aja paling juga. Itu saya kasih batasan. Bisa nggak? Bisa kalau dipaksain. Tapi daripada saya overwhelm, daripada saya burn out, belajar menolak. Jadi untuk mengatasi Anda harus belajar lihat Anda harus sayang sama diri. Lebih daripada sayang kepada orang lain. Bukan egois loh ya. Itu biblical. Love yourself
ya, as to love other people. Itu jawabannya, jelas ya. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali Anda mengubah mindsetnya bahwa menolak itu bukan jahat. Menolak itu bukan dosa. Menolak kalau saya memang kecapean, kalau saya memang di luar. Orang juga butuh sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam pelayanan juga sama. Bukan berarti semua pelayanan harus diterima dan Anda bisa kecapean. Itu salah, ya. Tuhan juga ada hari Sabat. Why not? Kenapa kita nggak juga memikirkan untuk diri sendiri juga? Apalagi pendeta, apalagi hamba Tuhan. Kadang-kadang, aduh rasanya kalau nolak tuh nggak enak ya. Bener nggak? Tapi balik lagi kita harus hidup tuh seimbang. It's okay, sorry ya. Aku lagi capek sekali hari ini. Mungkin nanti minggu depan deh ya bisa ya. Gitu aja ya. Oke, terima kasih Pak. Eh, Pertanyaan berikutnya, sambil teman-teman yang di sini kalau ingin bertanya silakan ya, sambil persiapkan pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua. Kita belajar untuk forgive untuk orang yang melukai kita, tetapi tidak bisa forget. Ketika Hmm, orang yang bersangkutan menyinggung perasaan kita lagi, ya, semua kekesalan kita muncul lagi. Bagaimana ya. ini? Oke. Forgive and forget itu dua hal yang berbeda. Sesuatu pengalaman yang menyakitkan nggak mungkin kita bisa forget. Ada orang yang, oh kamu kok masih ingat sih, berarti kamu belum belum forgive dong. No, we can forgive, but we cannot forget. Itu satu ya. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu ya, menyakitkan ini, saya lepaskan pengampunan ya. Tetapi bukan berarti kalau saya lepaskan pengampunan harus dekat lagi sama orang itu. Kita harus make the boundary. Misalnya di gereja ya, saya ketemu orang itu selalu nyakitin saya. Ketemu selalu nyakitin saya. Capek buat saya juga. Saya harus lepaskan pengampunan supaya saya lepas. Oke, saya lepaskan pengampunan. Saya ngomong sama dia. Ya, setiap kali saya ketemu kamu tuh saya tersinggung. Kamu tuh selalu ngerendahin saya. Itu yang saya rasakan. Mungkin kamu nggak maksud seperti itu. Tapi tuh, tapi saya lepaskan pengampunan. Cuman sorry, kita nggak bisa deket lagi. Ya, sorry. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. It's okay. Kecuali suami istri nggak bisa pakai prinsip itu karena dua sudah jadi satu. Nggak bisa ya mengampuni terus masing-masing nggak bisa ya. Tetapi balik lagi kita bisa lakukan kepada orang lain kasih boundary. Boundary itu sehat. Sama sekarang kalau Anda apa ketemu landak yang berduri gitu ya. Anda kan nggak bisa terus dekat-dekat sama landak itu karena pasti ketusuk terus. Anda bisa harus menjauh. Tapi tetap Anda harus lepaskan pengampunan untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Itu poinnya. Ya. Ini banyak yang salah ngerti. Seolah-olah kalau saya ngampunin itu saya harus dekat lagi sama orang itu. Not always. Ya, kalau itu saya nggak bisa dekat sama kamu. Setiap kali saya dekat, saya tersakiti lagi. Tersakiti lagi. Sementara we make distance. Itu normal kok. Oke. Kecuali suami istri nggak bisa. Harus rekonsiliasi. Pengampunan tidak selalu berujung rekonsiliasi. Betul nggak? Seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Itu gimana? Bencinya juga setengah mati. Tapi dia pegang terus kepahitan itu, dia akan hidup sengsara. Aku lepaskan pengampunan. Aku tidak akan lupa peristiwa, tapi aku lepaskan pengampunan. Tapi aku tidak akan bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Normal kan? Tapi kalau suami istri, harus rekonsiliasi. Pengampunan tuh one way. Ada orang, Pak saya udah ngampunin, tapi dia kayaknya nggak mau ngampunin saya. That's okay. Urusan dia itu mah. Urusan kita, saya udah lepaskan pengampunan, saya udah minta maaf, dia mau ngampunin, mau nggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu aja. Ya, Terima kasih Pak. Ini ya. ada satu lagi pertanyaan, apakah salah kalau kita tidak bisa melupakan kesalahannya? Bagaimana supaya hal ini tidak menjadi ganjalan? Kita tidak akan bisa lupa kesalahannya, tapi kita lepaskan pengampunan, jangan nyimpen kepahitan. Jangan nyimpen kemarahan. Ya, sesuatu yang tadi saya bilang, kita nggak mungkin bisa lupa, otak kita, memori kita tuh nempel.
Saya nggak akan lupa bagaimana dia menghina saya. Saya nggak akan lupa bagaimana dia memperlakukan saya luar biasa. Tapi saya tidak mau simpan ini. Saya mau buang. Tuhan, dalam nama Yesus aku ngampunin dia. Saya aku lepaskan pengampunan. Sekali lagi, jangan mencoba untuk melupakan. Kan nggak bisa ini manusia punya memori, punya otak yang memang tidak akan nempel pengalaman. Nah, kalau kita berusaha melupakan, kita kan jadi salah, merasa bersalah. Karena nggak akan lupa. Tapi poinnya adalah kalau saya sudah mengampuni, meskipun ingat saya udah nggak sakit lagi. Seperti Anda lihat album foto. Ah, gila ya. Dulu dia tuh benar-benar nyakitin aku. Tapi ya udahlah. Semua udah berlalu. Aku juga udah mengampuni dia kok. It's okay. Ya, kata forget itu tuh tidak bisa dilakukan. Kalau ada orang yang kayaknya berusaha melupakan, lupa semua. Jadi pelupa, beneran. Itu bahaya. Secara psikologis tuh, kalau kita berusaha melupakan pengalaman yang memalukan, menyakitkan, itu bisa. Tapi namanya shutting down. Semua yang baik juga lupa. Jadi kadang apa saya, gimana pengalaman waktu kecil? Aduh, nggak ingat, nggak tahu, nggak tahu. Nanti saya tahu dia shutting down. Ya, Oke, baik, Pak. Ada lagi pertanyaan yang sekitar konflik juga agak kita kalau kita berusaha menyelesaikan konflik dan berbicara kepada orang yang bersangkutan secara terbuka, tetapi orang tersebut ternyata tidak bisa menerima dan pindah gereja lain. Itu ya. membuat kita jadi takut untuk bertindak kalau ada konflik. Bagaimana? Sorry, yang terakhir apa, Bu? Dia pindah gereja karena apa? Ya, karena tetapi orang tersebut ternyata tidak bisa menerima dan pindah ke gereja lain. Ya itu haknya dia. Ya, kita sebagai gembala, sebagai apa, tidak punya tidak punya keharusan mempertahankan. Tapi kita belajar untuk bisa mengelola konflik. Kalau saya jadi gembala, saya akan panggil. Sorry, ya, bahwa kamu tidak nyaman di gereja ini. Mungkin ada sesuatu yang saya lakukan yang melukai kamu, yang menyinggung kamu. Saya minta maaf. Ya, seringkali kita nggak salah sebagai gembala, ya. Misalnya, gembala menegur jemaat, ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi mungkin teguran ini menyakitkan dia. Teguran ini menyinggung dia. Nah, kita minta maaf bukan karena saya menegurnya. Sorry, bahwa apa yang saya katakan mungkin melukai kamu. Sorry, apa yang saya katakan menyinggung kamu. Itu poinnya. Dan saya harap kalau bisa ya kamu mengampuni kami dan bisa tetap di gereja ini. Ya, nggak, saya udah nggak tahan. Saya nggak bisa lagi. Oke, it's okay. Kenapa harus mempertahankan gereja? Ya, benar nggak? Namanya orang tuh susah, nggak bisa. Tapi jangan, ya sebodoh. Kalau nggak suka ya silakan. Ya nggak kayak gitu juga. Kita panggil secara baik-baik empat mata ngomong. Sorry ya, kalau apa yang kami lakukan di sini mungkin menyakiti Anda, menyinggung Anda atau apa. Will you forgive me? Powerful sekali itu. Ya. Nah seringkali kadang-kadang kita cuek juga. Sebodoh, terserah mau pindah, mau apa, bukan urusan gue. Ya, itu juga tidak baik. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Tadi yang Bapak jelaskan bahwa sudah memaafkan, namun tidak perlu dekat-dekat lagi dengan orang tersebut. Tapi kalau dalam pelayanan, bagaimana Pak? Karena satu tim, apakah harus ganti tim? Ya balik lagi. Yang bicarakan adalah empat mata tadi. Ada nggak titik temunya? Ya, misalkan dalam satu tim. Keluarkan bahasa AI tadi. Aku ngerasa ya, setiap kali aku lakukan ini, kamu kok sepertinya nyerang aku. Misalnya, saya nggak tahu contoh case-nya apa. Tapi bisa nggak? How can we make better? Bisa nggak kita coba sama-sama berubah? Nah, kalau dua-duanya bisa berubah kan bisa nggak bisa oke. Tapi harus ada satu yang inisiatif berani ngomong. Nah, dalam satu tim juga sama sebenarnya. Kalau memangnya nggak ini ya pindah tim. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Ya, istilahnya prinsipnya yang pertama sebelum bilang nggak bisa, coba dulu berdua ngomong. Nggak bisa, ada orang ketiga, penengah, ketuanya, pendetanya, siapanya, coba.
apa apa istilahnya itu mendamaikan, membuat ini. Kalau nggak bisa ya terpaksa harus pindah pindah grup dong, pindah timnya daripada nanti berkepanjangan terus, ya. Baik, jadi kita belajar di sini untuk menyelesaikan konflik dengan baik ya. Iya, Ya. daripada satu tim tapi terus dua-duanya marah, lebih baik pisah tim. Tapi kita udah lepaskan pengampunan dan kita sudah make the boundary. Itu yang paling sehat. Hmm. Baik, Pak, ini ada pertanyaan lain. Orang tua saya meninggal waktu muda. Dari kecil saya tidak bisa bergantung kepada siapapun, melainkan berjuang untuk diri sendiri. Sekarang saya sudah berkeluarga dan saya takut tidak punya rasa aman, padahal saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi saya. Saya harus bagaimana? Yaitu inner child. Karena dulu orang tua meninggal, berarti si anak kecil, Anda sebagai waktu kecil itu kan insecure, penuh ketakutan menghadapi masa depan. Betul nggak? Meskipun akhirnya Anda bisa mandiri, bisa ini, tapi out of pain. Nah, itu yang perlu konseling, perlu dipulihkan. Ya, jadi ketakutan, kecemasan, insecure Anda tuh keluar dari inner child yang dulu ditinggalkan sama orang tua yang masih kecil. Nah, bayangin anak kecil gak ada orang tua kan bingung, tidak secure lagi hidupnya gitu loh. Nah, sekarang meskipun meskipun tadi ada support system yang baik, inner child-nya masih belum ada, belum tumbuh dewasa. Perlu dipulihkan, ya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang uh, langsung bisa tanyakan? Kalau tidak, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Sambil teman-teman siap-siap ya. Eh, Bagaimana menghilangkan rasa bersalah dan penyesalan akan konflik dengan seseorang dan orangnya sudah meninggal? Ya, bagus sekali ya. Balik lagi tadi saya bilang pengampunan, minta ampun itu adalah one way. Orangnya ada, orangnya sudah meninggal, nggak ada masalah. Kalau ada orang yang sudah meninggal, Anda merasa bersalah, Anda tulis surat. Keluarkan semua perasaan Anda, ya, bahwa Anda merasa bersalah, saya minta maaf, saya minta ampun, gini, 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 ya, bla, 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 dan sebagainya. Itu prosesnya. Setelah itu suratnya bakar, buang. Tapi Anda berkali-kali keluarkan, ekspresikan. Ya, sekali lagi kalau Anda mengampuni juga nggak harus ketemu orangnya. Sama kayak tadi kalau anak seorang yang mengalami pelecehan seksual, apa harus datang sama orang yang melakukannya kan nggak juga, benar nggak? Tapi saya lepaskan pengampunan supaya hidup saya merdeka. Dan juga sama kalau orang tua atau siapapun yang telah melukai Anda, karena orang yang melukai juga belum tentu salah selamanya, karena ada orang tua yang sebenarnya nggak salah, tapi anak itu terluka. Lepaskan pengampunan, ya. Bahkan ada orang tua yang masih hidup, anaknya nggak berani ngomong, ya tulis surat, buang, udah. Yang penting bukan untuk orang lainnya, tapi untuk diri kitanya bisa keluar, ekspresikan. Itu poinnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Apakah inner child harus selalu dipulihkan? Pertanyaan, Pak. Ya, inner child itu kalau misalnya mengganggu, ya harus dipulihkan. Contoh misalnya inner child kan luka. Kalau Anda punya luka di tubuh ya, fisik ya, apa harus selalu diobatin? Ya, kalau Anda merasa tidak perlu diobatin karena tidak mengganggu, ya mungkin that's fine aja. Tapi kalau luka itu dalam, luka itu makin mendalam, makin membekas, makin infeksi, ya diobatin. Karena kalau nggak akan terganggu kehidupan Anda. Ya, inner child yang nggak terganggu misalnya, ya saya dulu tuh merasa miskin, tapi sekarang sih ya saya udah nggak terlalu minder dan nggak terlalu gimana ya nggak, that's fine gitu loh. Ya, ibaratnya kayak luka aja. Kalau memang bisa dipulihkan, kenapa enggak? Meskipun lukanya kecil. Kan make your life better gitu loh. Nggak ada ruginya kan di pulihan itu apa gitu loh. Nggak ada resikonya. Itu aja jawabannya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Pak. Saya khawatir dengan masa depan anak karena melihat persaingan ketat zaman sekarang. Ya, Bagaimana seharusnya saya berpikir karena saya sudah berdoa. ya bukan hanya berdoa, tapi menyerahkan kepada pemiliknya bahwa anak itu titipan.
Sampai anak itu udah remaja ke atas, kita harus mulai lepas pelan-pelan. Tuhan, ini sangat mengkhawatirkan. Aku khawatir. Tapi aku tahu Tuhan lebih khawatir kepada anak Tuhan daripada aku sendiri sebagai yang dititipin. Jadi aku belajar bukan cuma mendoakan, tapi trust God. That God is a sovereign God who can take care, who can prepare, who can bless these children. Itu aja. Ya kayak saya dulu anak saya pergi ke Amerika. Hah? Kamu anak perempuan dikirim ke Amerika nggak takut? Amerika tuh kan sangat negara bebas gini gini gini. Ya saya bilang tuh takut. Tapi saya percaya Tuhan akan take care dia. Dan anak saya juga anak yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Jadi caranya dua, ya. Anda belajar membuat anak Anda tuh bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama orang tua. Begitu anak Anda tuh bergantung sama Tuhan, kita nggak usah takut lagi. Yang kedua, serahkan, trust. Bukan cuma doa. Kadang kita doa, tapi kita nggak trust gitu loh. Tuhan, anak saya doa ini. Tapi tetap aja khawatir, tetap aja khawatir. Artinya kita nggak percaya. Sama kalau Anda misalkan naik mobil atau naik bus, ya. Anda duduk, aduh ini takut nabrak loh ya. Ini takut 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 kecelakaan nih, takut gimana nih. Tapi Anda percayalah udah, aku percaya sama si sopirnya ini. Udah tenang, duduk kan, benar nggak? Tapi kalau Anda doa tapi nggak percaya nih, ih, sopirnya ini bisa nggak sih? Bakal bener nggak nih dia jalanin busnya? Kita kan gelisah terus gitu. Kita udah duduk di situ ya udah percaya dalam kendali Tuhan. Itu intinya. Nah, kenapa dia nggak bisa percaya? Itu balik lagi ada inner child dia juga yang over waktu kecilnya. Ya, mungkin dia penuh dengan kecemasan waktu kecilnya, atau dia pernah digugurkan, atau dia pernah mengalami masalah-masalah gimana, itu bisa terjadi juga. Anak tuh sekali lagi titipan, ya, bukan punya kita. Yang pemilik sesungguhnya pasti lebih peduli. Yang penting didiklah anak itu untuk takut akan Tuhan. Begitu anak takut akan Tuhan, mau kemana, mau persaingan, mau gimana, Tuhan tuh lebih tahu daripada kita. Benar nggak? Itu aja. Ya, baik, luar biasa. Teman-teman, masih adakah pertanyaan sebelum Pak Ivan tutup dengan closing statement? Karena di saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Ivan. Oke, jadi sekali lagi kita tahu yang pertama, janganlah menganggap konflik itu negatif. Konflik itu sesuatu yang membuat kita bisa mengerti. Tanpa konflik kita nggak akan ngerti. Itu satu. Kedua, belajar skill untuk bisa mengatasi konflik dengan cara yang sehat tanpa harus menyakiti. Tadi dengan nada yang biasa, dengan asertif, starting dengan I. Dan yang terakhir, tidak ada keluarga yang sempurna. Jangan selalu komplain, aduh keluarga saya kenapa begini ya. Aduh kalau keluarga itu mah tuh harmonis banget tuh, sungguh-sungguh rohani banget. Itu nggak ada. Keluarga pendeta, keluarga siapapun saya udah pengalaman ya, di dalamnya sama, punya luka. Karena Tuhan izinkan konflik itu untuk maturity, bukan untuk merusak. Jadi keluarga sumber kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan karena tidak ada konflik, tapi bisa mengatasi konflik dengan baik. Ya, jadi jangan menyalahkan diri Anda, jangan menyalahkan keluarga Anda, tapi bersyukurlah bahwa Anda diberikan kesempatan untuk bertumbuh melalui hal-hal yang tidak enak ini. Ya, don't become a perfect parents, don't become a perfect family, but become the godly parents or godly family. Itu yang benar. Ya, duri dalam daging itu pasti ada setiap orang. Ya, Ya, semoga semua dari kita bisa memulai hari ini dengan melihat, it's conflict, it's okay, nggak dosa. Belajar. Saya kalau dulu tuh selalu bentak, selalu marah. Sekarang marahnya tuh marah yang menolong. Ya, aku nggak suka loh. Tolong, jangan gitu lagi. Aku bisa berharap kamu bisa seperti ini, nggak kayak gitu. Itu marah yang sehat. Itu aja, ya. Hmm. Wah, luar biasa Pak. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah mau mengajarkan kami untuk banyak hal hari ini.
Oke, teman-teman kita akan tutup acara kita hari ini ya. Terima kasih untuk sudah bergabung dan mungkin saya persilahkan Ibu Deborah untuk tutup dalam doa. Ibu Evangelis Deborah untuk tutup dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di dalam persekutuan wanita hari ini, Tuhan yang memberkati kami dengan setiap materi dan tanya jawab bersama juga dengan kamu, Pak Ikhwan. Tuhan, tolong kami supaya kami pun juga di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dalam menghadapi konflik uh, dengan anggota keluarga, dengan orang terkasih kami pun juga Tuhan yang terus-menerus memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami hati yang lembut untuk diajar dan untuk belajar supaya kami pun juga boleh mengampuni, boleh um, berdamai satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya setiap materi yang sudah kami dengarkan pada hari ini boleh Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk kami semakin bijaksana di dalam hidup ini dan juga kami pun juga menjalani kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan ketika kami pun menghadapi konflik, Tuhan yang memimpin kami untuk kami bisa menyelesaikan, memohon pengampunan jika kami melakukan kesalahan dan juga melepaskan pengampunan jika ada orang yang melukai hati kami. Kiranya ya Tuhan, semakin hari kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami boleh semakin disucikan, semakin dikuduskan dalam berelasi. Kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah kami karena kami tahu ya Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Ikhwan tadi yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap kami di ruangan Zoom ini. Tuhan yang memberkati pelayanan Pak Ikhwan, Tuhan yang memberkati untuk keluarga Pak Ikhwan juga untuk rencana untuk mengunjungi anak yang akan melahirkan di US, Tuhan yang akan menyertai dalam perjalanan serta untuk kelahiran anak cucu dari Pak Ikhwan, Tuhan yang akan juga menolong setiap proses kelahirannya agar dapat lahir ke dalam dunia satu anak yang Tuhan yang memberkati keseluruhan proses kelahiran serta bagaimana proses adaptasi ibu yang baru dan juga bayi yang baru. Kami berbahagia bersama-sama dengan keluarga Pak Iwan yang akan menyambut cucu yang terkasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan wanita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami ya Tuhan untuk kedepannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mungkin sebelum kita bubar boleh foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Bu Deborah yang foto ya? Ibu Rina atau saya? Saya boleh. Oke. Bu Rina aja. Ibu buka kameranya. Ini nggak mau buka kamera semua. Kita buka kamera ya untuk sebagai rasa terima kasih kepada Pak Iswan. Nah, ini Buka dari kameranya, saya tunggu beberapa detik. dari hostnya nggak bisa dibuka. Host disable? Iya, Oh, sama. Nggak bisa dibuka coba. kameranya. Hah? Masih nggak bisa? Bisa dong? Nggak bisa. Bisa katanya hostnya nggak ini. The host disable. Yes. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Oh, udah bisa. Nah. You cannot start your video because the host has disabled it. Nggak bisa aku, mungkin karena aku tidak di Singapura. Nggak apa-apa kali ya. Harusnya bisa. Sudah coba. Iya, nggak bisa. Oh, masih nggak bisa juga. Coba lagi Coba ya. diulang lagi Bu. Aku lagi. Bisa. Oh iya, bisa sekarang. Bisa. Wah, ada Rizka juga nih dari belahan dunia mana Rizka. Oke, saya harus 2 kali karena ini dua layar ya. Oke, siap ya. 1, 2. Oke, 1 kali lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, Rizka dari Kazakhstan, ada yang dari Jepang juga, ada yang Bandung, Jakarta. Teman-teman, kita bersuka cita sekali ya. Terima kasih ya, sampai next time. Terima kasih pelayanannya Pak Iwan. Ya, bye. Berkati. Ibu-ibu Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.
Bye. Untuk yang teamwork, jangan keluar dulu ya. Oke. Nggak lama toh ya, Helen? Enggak lama. Ini udah semua? Udah. Masih ada yang Yang apa, Len? Iya, Ci, kok nggak kelihatan nih dari Iya, tadi. nggak tahu Oh, nih. Menghilang dia. Kenapa ya? di-on kan videonya. Tadi Maksudnya, saya nggak bisa on kan video sama nggak bisa on kan kamera loh. oh ya, Iya, nggak tahu tuh kalau sudah Pak Irwan keluar baru bisa loh.